Malam semuanya. Pertama-tama mungkin saya mau minta maaf dulu nih, soalnya udah lama nggak posting tutorial di channel Minta Coding ini, karena kebetulan saya lagi sibuk dengan kegiatan les private sama ada orderan dari klien-klien gitu. Nah, di sini saya mau ngasih tutorial tentang package yang udah saya bikin kemarin, udah dipublish di pub.dev tentang custom button. Namanya adalah dbutton. Biasanya pada saat kita bikin custom button itu, unsur yang pertama adalah aksi kliknya. Itu kita bisa pakai gesture detector atau pakai inkwell. Nah, biasanya kalau ada pengen efek-efek gitu, kita pakai inkwell. Cuman si inkwell ini nanti diterapin di material. Nah, kalau teman-teman pengen bikin custom button bisa seperti itu, cuman ketika bikin custom button harus bikin materialnya lagi, harus bikin inkwellnya lagi, bikin chartnya lagi, bikin pengaturan size-nya dulu, width-nya, padding-nya. Nah, kebetulan di sini saya udah siapin beberapa tipe custom button. Ada yang berdasarkan border, ada yang berdasarkan ada shadow-nya, ada yang flat, ada yang circle seperti floating action button. Saya udah bikin beberapa tipe. Teman-teman bisa cari di fab.dev. Ketikin aja di button. Muncul di button seperti ini, dan ini udah saya bikin null save karena udah saya bikin pakai SDK Flutter yang terbaru. Teman-teman bisa baca di sini keterangannya. Kemudian kalau untuk versi di sini saya udah bikin 2. Teman-teman bisa lihat perubahannya kalau di versi pertama kayak gimana, versi 2 kayak gimana. Teman-teman juga bisa lihat keseluruhan contohnya, dan saya kasih example di sini. Cara installinya ada, versinya tinggal pilih. Kalau untuk contoh sampel di readme bisa lihat di sini ada gambarnya, bentuknya kayak gitu, kodenya kayak gini, gambarnya kayak gitu, kodenya kayak gini. Oke, kita langsung coba aja di sini. Tambahin package-nya di pubspec.yaml. Nah, seperti ini. Ini tinggal di get fabget. Untuk home base-nya di sini, dari main kita langsung return class home. Di home-nya bikin scaffold, ada app bar, ada background color, ada bodinya dibikin single child scroll view untuk kolom. Sama seperti yang ada di example sini. Single child view, kolom. Kasih padding biar ada jarak. Nah, sekarang kita akan coba langsung, misalkan yang circle, kita coba salah satu. Ini boleh di copy. Kita pastekan di children sini. Di buttonnya kita import. Terus kita save. Kita lihat perubahannya di sini. Nah, mirip seperti floating action button. Kalau pengen kelihatan kayak mengambang, kita bisa kasih shadow di sini. Atau dengan shadow juga, ini kita bisa jadikan button glow. Bentuknya mirip seperti ini, yang contoh button circle ke yang kedua. Yang ini, teman-teman bisa coba. Contoh di sini, si di button itu kita bungkus pakai feedbox. Ini karena kalau kita nggak bungkus pakai feedbox, ada something yang terjadi. Pada saat penggunaannya nanti ini itu dibungkus pakai semacam list view yang nge-expand, kita bisa bungkus pakai center atau pakai feedbox biar dia menyesuaikan. Contoh lain, kita coba yang shadow, misalkan button shadow 3. Atau
Atau teman-teman bisa coba sendiri di sini. Kita coba hapus mulai dari awal. Bikin di button dot, pilih yang shadow, childnya text, your button. Nah, kalau cukup childnya, kita lihat perubahannya kayak gimana. Nah, seperti ini. Dia akan disable. Karena di sini nggak ada action kliknya, kita nggak nambahin on click atau on double click atau on long click, tapi lebih ke on clicknya di sini. Kalau kita bikin on clicknya ini aktif, maka sekarang warnanya akan terlihat aktif, bisa diklik seperti ini. Untuk warna disable tadi kita juga sebenarnya bisa atur kalau pengen disablein. On clicknya dinolkan, terus disable color, misalnya disable color colors.red, ininya kita jadikan null, ini artinya disable, dan warna disable-nya menjadi merah. Jadi bisa lebih opsional sama teman-temannya. Kalau pengen aktif, bikin metodenya nyala kayak gini. Nah, lanjut, kita bisa kasih padding di sini, add symmetry misalkan, atau add all, kita kasih 8, save. Pada saat kita ngasih padding, dia akan tetap di expand karena dia di sini nggak punya width, nggak punya size untuk width dan height-nya, lebih ke width di sini. Nah, biar dia menyesuaikan, kita bisa bungkus di button ini pakai fit box kayak tadi, yang circle kedua. Nah, sekarang dia akan menyesuaikan dengan ukuran childnya di fit box. Contoh, kita perbesarkan ukuran padding jadi 30. Nanti akan nyesuaiin. Nah, seperti ini. Contoh lain, kalau flat ini penggunanya sama, cuman beda itu di sini nggak ada shadow. Terus elevation juga sama. Di sini mah kalau di shadow itu shadow bentuknya, kalau di sini elevation yang pakai dari material. Dan untuk kontennya juga di sini kita nggak harus tag, tapi bisa juga berupa row. Contoh di sini berupa row. Ada teks, ada icon. Kita coba ya yang ini di button elevation 5. Button elevation 5. Nah, ini childnya raw, jadi custom gitu. Teman-teman bisa lebih bebas, bisa lebih berekspresi lagi, bikin buttonnya mau kayak gimana. Nah, tuh. Nambahin gambar juga bisa di sini. Mau nambahin misalnya image kayak gini bisa, bebas aja gitu. Kemudian ada contohnya nih. Nah, ini ada untuk yang border, ada yang untuk icon, sama juga ini ada row, pakai kolom boleh. Nah, ini yang contoh custom shell. Untuk custom shell ini bebas, kita mau pakai flat boleh, mau pakai border boleh, mau pakai mana ini nih, yang elevation tadi tuh, mau pakai border, elevation, flat atau shadow boleh. Itu bisa custom child. Contoh yang di sini penggunaannya pakai shadow. Ini kita copy. Nah, tuh seperti ini. Cuman kalau untuk gambar dia nggak ada efeknya. Memang sifat material di gambar nggak bisa menampilkan efek. Cuman bisa di bagian materialnya aja. Seperti itu. Nah, ini untuk urutannya tuh.
Di button shadow ininya bebas, cuman di chartnya ini row. Image kolom, jadi tuh children row. Nah, ada image-nya bebas, image network, image memory, image asset. Kemudian kita kasih jarak 8, dan ini ada kolom teks 1, teks 2. Kita bungkus pakai kolom. Nah, ini title sama lorem ipsum. Cuman untuk wilayahnya ini kita akan expandkan biar memenuhi seluruh wilayahnya. Kalau diganti jadi kontainer terus kita kasih width, ini bisa gitu, bebas aja, terserah teman-teman mau bikinnya kayak gimana. Jadi mungkin itu di tutorial untuk custom button. Jadi saya ngarahinnya ke package di button yang udah saya bikin gitu di sini. Dan tenang aja, ini lisensinya itu dia MIT, jadi teman-teman malahan bisa ngambil source dari sini, terus teman-teman bikin lagi package baru, itu mangga silahkan, boleh, bebas. Atau teman-teman mau ada request nih, request custom buttonnya mau kayak gini kak mas, kayak gini kak bang, misalnya, bebas aja, nanti di komentar aja di sini di bawahnya, atau di email langsung ke saya boleh. Nanti saya pertimbangkan untuk perkembangan dari package di button ini mau kayak gimana ke depannya, biar bisa lebih baik sesuai penggunaan sama teman-teman mau gitu, makanya kayak gimana. Untuk repositorinya bisa di sini langsung untuk kunjungi ke GitHub-nya, di sini juga ada, tinggal di download kayak gitu ya. Oke, mungkin gitu aja untuk tutorial kali ini. Terima kasih.